Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Kak Julian yakin pasti kalian semua dalam keadaan luar biasa hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah hari Minggu pelayanan anak, seperti biasa kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik boleh dibuka Kidung Cerianya. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 18. Adik-adik kita akan berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami menyambut pagi ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur, karena Engkau sudah melindungi kami dari tidur malam kami, dan kami bangun dengan nafas kehidupan yang baru. Kami menyambut itu semua Tuhan, dengan ibadah di hari Minggu pelayanan anak saat ini. Bimbing kami Tuhan, karena kami siap untuk beribadah. Amin. Kita akan membacakan Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman.
Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik, kita akan merespon Mazmur pujian kita. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 23. Kidung Ceria nomor 23, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan membaca dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya! Adik-adik, silakan duduk kembali. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan adik-adik, kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan kesempatan ini yang tadi sudah sama-sama kita baca dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya adik-adik, kitab ini menceritakan tentang kejahatan manusia.
Kenapa kejahatan manusia? Karena sudah tertulis jelas dalam kitab ini yang tadi kita baca sama-sama, itu menceritakan tentang ketidaktaatan manusia kepada Tuhan Allah, sehingga membuat Tuhan Allah merasa sedih dan pilu. Ya adik-adik ya. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu pada awalnya Tuhan Allah menciptakan dengan baik adanya, sesuai dengan gambar Allah. Dan semua itu Tuhan ciptakan dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat Tuhan Allah melihat bahwa kejahatan manusia itu bertambah buruk, itu membuat hati Tuhan Allah itu merasa sedih dan pilu. Tuhan Allah sudah menciptakan kita dengan baik adanya. Tuhan Allah sudah memberikan kita tumbuh-tumbuhan, hewan di sekeliling kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita membuat Tuhan Allah itu menjadi sedih karena kita berbuat jahat, sehingga membuat hati Tuhan itu merasa pilu adik-adik ya. Ya adik-adik, kalau dalam kesempatan kita di kehidupan kita sehari-hari bisa diibaratkan dengan orang tua kita yang ada di tengah-tengah kita. Orang tua kita itu sudah mendidik kita, sudah menjaga kita, memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita melanggar semua apa yang orang tua kita tetapkan untuk kita. Ya, kita malah membuat hati mereka sedih tanpa sepengetahuan kita. Ya. Nah, itu juga apa yang sama seperti apa yang Tuhan Allah rasakan. Dan Tuhan Allah itu berhak untuk menghukum manusia yang membuat dia merasa sedih. Ada hukumannya adik-adik. Sama seperti kalau kita di dalam rumah, kita melanggar peraturan apa yang orang tua kita berikan, tetap ada hukumannya. Tapi Tuhan Allah itu, meskipun dia merasa kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh manusia pada waktu itu, dia menghadirkan salah satu contoh keluarga, yaitu keluarga Nuh pada waktu itu. Ya adik-adik ya, kenapa keluarga Nuh? Karena keluarga Nuh itu mereka melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Mereka mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan semua apa yang Tuhan Allah ingin mereka lakukan. Nah, untuk dalam kesempatan ini Tuhan Allah menginginkan kita melakukan sama seperti apa yang keluarga Nuh lakukan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Tapi dengan satu syarat, yaitu kita harus mengakui dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ya, kita harus berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita meminta maaf kepada Tuhan, meminta maaf kepada orang tua, orang-orang di sekitar kita dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan pasti Tuhan Allah akan memberkati kita. Karena kita harus percayakan satu hal, bahwa apa yang Tuhan Allah kehendaki dan rencanakan bagi kehidupan kita itu pasti baik adanya. Jadi di kesempatan ini Tuhan Allah menginginkan kita untuk selalu dengar-dengaran, selalu menjalani semua proses kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya adik-adik ya. Ya, jadi itu satu pesan Kak Nancy dan kakak-kakak yang lainnya. Jangan biarkan Tuhan Allah atau orang-orang tua di sekitar kita itu merasa sedih. Setiap kita melakukan satu kesalahan, kita harus mengakui dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dengan cara apa? Meminta maaf, menjalani hari-hari kita dengan baik, kita mendekatkan diri hubungan kita dengan baik kepada Tuhan. Kita harus bersaat teduh, berdoa, sehingga Tuhan Allah itu akan merasa senang kepada kita, dan kita bisa melalui kehidupan kita hari-hari ini sesuai dengan rencana yang Tuhan berikan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah akan selalu bersama-sama dengan kita ya adik-adik ya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload
Video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman yang sudah kita dengar tadi dengan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 227. Kidung Ceria nomornya yang ke-227. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini Tuhan Yesus, banyak sekali orang-orang yang terkena COVID, yang saat ini berada di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan tolong juga Bapak Presiden kami Jokowi agar dia beserta dengan para menteri dan juga kepala daerah boleh bekerja untuk menuntaskan akar pandemi ini Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan Yesus agar bisa keluar dari permasalahan yang terjadi dalam bangsa kami. Dan kami mau serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan. Dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dalam kesempatan yang indah ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati program-program yang di dalamnya yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Dengan keadaan pandemi saat ini, kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan di dalamnya sehingga kegiatan di dalam gereja tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu turut campur di dalamnya Tuhan. Berkati gereja-gereja di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah mendengarkan doa ini. Tuhan Yesus yang baik, di dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan mau memberkati di setiap aktivitas dan kegiatan mereka. Tuhan juga kiranya mau memberkati kesehatan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Baik yang terinfeksi virus COVID ataupun penyakit lainnya ya Tuhan. Tuhan jamah mereka ya Tuhan, agar mereka bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan juga berkati dokter, perawat, juga keluarga yang mendampingi, obat-obatan, makanan dan minuman ya Tuhan. Agar mereka ya Tuhan dapat sembuh ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi keluarga ya Tuhan, yang senantiasa menemani orang-orang sakit ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami telah berdoa ya Tuhan. Kiranya doa syafaat kami ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau mau mendengarkan rangkaian doa syafaat kami ini ya Tuhan. Tuhan,
Biarlah kami juga ya Tuhan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, kita akan memberi persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria nomornya yang ke-330. Atas makananku ini yang telah Tuhan beri, terima kasih. Bahkan karena darah-Mu yang menghapus dosaku, terima kasih. Tuhan, Kaulah roti hidup, Engkaulah yang memberikan kehidupan. Kaulah roti yang benar membuat jiwaku segar, haleluya. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Kita bersatu di dalam doa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Kami bernyanyi, kami bermazmur, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Saat ini pun kami telah memberikan persembahan. Tanda syukur kami atas berkat-Mu yang melimpah atas kami. Kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan gereja-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya telah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik klien diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik klien merasa kesulitan di dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor telepon di bawah ini. Selanjutnya, persembahan yang adik-adik telah siapkan, silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Lalu, kakak akan memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Lalu, Pelkat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat datang kepada keluarga dan adik klien yang baru pindah ke GPIB Yudea. Tuhan Yesus memberkati. Warta Pelkat PA yang terakhir, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu saat teduh, baca Alkitab, dan berdoa. Jangan lupa juga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta Pelkat PA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri.
Akhirnya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 267. Kidung Ceria nomornya yang ke-267, baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dengan cahaya bagai bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kalau tadi kami telah sama-sama mendengarkan firman-Mu, memuji dan besarkan nama-Mu, semoga apa yang sama-sama kami dengar itu bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan sertai kami Tuhan, khususnya di masa pandemi ini. Biarlah kami selalu bersuka cita dengan apa yang telah Engkau kehendaki bagi kehidupan kami, dan kami selalu yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah mendengarkan doa ini yang selalu kami alaskan ke dalam nama Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. God bless you all.